Golden State Warrior, didirikan pada tahun 1946 dan dahulunya memiliki nama Philadelphia Warriors. Mereka kala itu dimiliki oleh Peter Tyrrell, yang juga merupakan pemilik tim Liga Hoki Amerika, yakni Philadelphia Rockets. Kemudian Tyrrell menunjuk Eddie Gottlieb, seorang promotor basket kawakan, untuk menjadi general manager sekaligus pelatih. Pada musim perdananya, yakni musim 1946-1947, Warrior benar-benar mengejutkan berbagai pihak. Ketika itu, mereka yang dipimpin oleh pemain hebat yakni Joe Fox berhasil memenangkan kejuaraan liga dengan mengalahkan Chicago Stags. Namun pada tahun berikutnya, Warrior yang sebenarnya berhasil melaju hingga babak final, akan tetapi pada saat itu, sayang mereka harus kalah dari Baltimore Bullets dalam 6 pertandingan. Selanjutnya pada tahun 1952, Eddie Gottlieb memutuskan untuk membeli Warrior dari Peter Tyrrell senilai $25.000. Dengan pergantian kepemilikan ini, tampaknya berjalan positif. Gottlieb yang kemudian menunjuk George Snetsky sebagai pelatih kepala menggantikan dirinya, lalu dengan berbekal materi tim yang mumpuni serta berisikan trio mematikan yakni Paul Arizin, Tom Gola, dan Neil Johnston, Snetsky berhasil mengantarkan Philadelphia Warrior untuk menjadi juara kedua kalinya, yakni dengan mengalahkan Fort Wayne Pistons dalam 5 pertandingan. Kemudian beralih pada tahun 1959, tim Warrior berhasil mendatangkan Wilt Chamberlain, pemain yang sangat sensasional kala itu. Hal ini juga dibuktikan dengan keberhasilannya meraih MVP di tahun 1960, sekaligus ia menjadi pemain Warrior pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Lalu kegemilangan Chamberlain tak berhenti sampai di sana. Bahkan pada 2 Maret tahun 1962, ketika Philadelphia Warrior bertanding melawan New York Knicks, Chamberlain berhasil mencetak 100 poin dalam 1 pertandingan. Sekaligus hal ini menjadi rekor yang sampai saat ini belum terpecahkan. Berikutnya sebelum musim 1962-1963, pemilik Warrior Eddie Gottlieb memutuskan untuk menjual mayoritas sahamnya kepada Franklin Muley. Dengan bergantinya kepemilikan, Muley memutuskan untuk memindahkan Warrior ke San Francisco dari Philadelphia. Sehingga di musim tersebut, timnya resmi berubah nama dari Philadelphia Warrior menjadi San Francisco Warrior. Selain itu, mereka juga tidak bermain lagi di wilayah timur, melainkan Warrior akan bermain di wilayah barat. Selanjutnya, sebelum musim 1963-1964, mereka berhasil mendatangkan Nate Thurmond yang sejatinya akan diduetkan bersama Chamberlain. Akan tetapi sayang duet ini tidak bertahan lama. Setelah di musim 1964-1965, klub memutuskan untuk menukar Chamberlain ke klub Philadelphia yang baru, yakni Philadelphia 76ers, dengan imbalan 3 pemain sekaligus, seperti Connie Dyer-King, Paul Newman, Lee Shaver, serta biaya sebesar $150.000. Namun menariknya nama terakhir yang dimasukkan dalam kesepakatan yakni Lee Shaver memilih untuk pensiun dini di usia 24 tahun, karena dirinya memutuskan untuk bekerja di bidang lain selain dunia basket. Dan akhirnya, Shaver pun sama sekali tidak memperkuat tim Warrior kala itu. Beralih pada tahun 1965, San Francisco Warrior merekrut Rick Barry, seorang pemain hebat yang juga berhasil mendapatkan gelar Rookie of the Year bersama Warrior di musim perdananya. Selain itu, di sana ia bergabung dengan Nate Thurmond dan menjelma menjadi duo yang sempurna. Kemudian pada musim 1966-1967, mereka berhasil mengantarkan Warrior ke babak final NBA untuk menghadapi Wilt Chamberlain dengan tim Philadelphia 76ers-nya. Namun di partai final sayang ketika itu Warrior harus takluk dengan skor 2-4. Lalu selang 1 tahun kemudian, Rick Barry memilih untuk meninggalkan Warrior karena ada perselisihan dengan manajemen mengenai perihal bonus, dan Barry pun memilih untuk bergabung dengan Oakland Oaks di American Basketball Association atau yang disingkat dengan sebutan ABA. Setelah kepergian Rick Barry, Warrior tidak lagi menjadi penantang gelar juara. Serta pada saat itu, tim Warrior juga sedang dirundung masalah finansial. Hingga puncaknya di tahun 1971, pemilik San Francisco Warrior, Franklin Muley, memutuskan untuk merubah nama klubnya menjadi Golden State Warrior. Lalu Warrior juga berpindah home base dari San Francisco menuju ke Oakland. Dan Oakland Arena resmi menjadi home court Golden State Warrior yang pertama. Dengan mengusung nama baru, Golden State Warrior berhasil melakukan perubahan, salah satunya dengan mendatangkan kembali Rick Barry. Dan di tahun 1974, mereka berhasil mendatangkan Jamal Wilkes, meskipun harus kehilangan Nate Thurmond yang bergabung dengan Bulls.
Serta akhirnya pada tahun 1975, Golden State Warrior yang dipimpin oleh pelatih kepala Al Atlas berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Washington Bullets dengan skor telak yakni 4-0, dan Rick Barry ketika itu dinobatkan menjadi final MVP. Kemudian setelah menjadi juara, penampilan Golden State Warrior mengalami penurunan. Mereka juga ditinggal pemain andalannya seperti Rick Barry serta Jamal Wilkes. Dengan kepergian beberapa pemain pentingnya, menyebabkan Warriors berada dalam masa transisi hingga tahun 1986. Pada tahun 1986 inilah, ketika itu pemilik klub yakni Franklin Muley memutuskan untuk menjual Golden State Warrior ke Jim Fitzgerald dan Daniel Finan. Dengan bergantinya kepemilikan, Warriors segera melakukan revolusi dengan cara merekrut mantan pelatih Cleveland Cavaliers yakni George Karl, serta mengandalkan Eric Sleepy Floyd dan Chris Mullin, pemain yang mereka dapat di draft NBA tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1987, mereka sukses melaju ke babak kedua untuk berhadapan dengan tim kuat Los Angeles Lakers. Lakers yang diperkuat oleh pemain bintang macam Magic Johnson dan Kareem Abdul-Jabbar benar-benar membuat Warrior merasa sangat kesulitan. Meski sebenarnya Warrior sempat memenangkan game keempat dan pemain mereka yakni Sleepy Floyd berhasil mencetak total 51 poin, akan tetapi tampaknya kemenangan tersebut menjadi satu-satunya yang didapat oleh Warrior, karena pada akhirnya Lakers berhasil menyingkirkan Warrior dengan skor 1-4. Lanjut pada tahun 1989, Golden State Warrior ketika itu memiliki trio mematikan yang mendapat julukan Run TMC, dan trio tersebut terdiri dari Tim Hardaway, Mitch Richmond, serta Chris Mullin. Trio ini sangat berjaya pada musim 1990-1991. Run TMC bahkan menjadi pencetak poin terbanyak di liga saat itu. Akan tetapi lagi-lagi langkah Warrior harus terhenti di babak kedua setelah harus mengakui keunggulan Lakers dalam 5 pertandingan. Lalu pada 1 November tahun 1991, Run TMC resmi bubar ketika Golden State Warrior melepas Richmond ke Sacramento Kings. Kemudian di tahun 1994, Warrior sempat mendapatkan pemain hebat yakni Chris Webber. Webber ketika itu menjadi Rookie of the Year dengan catatan 17,5 poin dan 9,1 rebound per game. Akan tetapi Chris Webber tak bertahan lama di Warrior. Hal ini disebabkan adanya perselisihan dengan pelatih mereka yakni Don Nelson, sehingga Webber akhirnya meninggalkan Warriors untuk bergabung dengan Washington Bullets. Selanjutnya sebelum musim 1994-1995 bergulir, pemilik Golden State Warrior Fitzgerald dan Finan memutuskan untuk menjual klub kepada Chris Cohen. Dan seiring dengan itu, pelatih Warrior yakni Don Nelson juga pergi meninggalkan tim, sedangkan untuk kursi kepelatihan diambil alih oleh Rick Adelman. Selama awal-awal di masa kepemilikan Chris Cohen, Warrior kerap kali mendapatkan kritikan. Hal ini dikarenakan manajemen dianggap kurang jitu dalam pemilihan pemain, terutama pada draft NBA 1996. Golden State Warrior kala itu memilih Todd Fuller pada pick kelima, padahal di daftar masih terdapat pemain-pemain hebat seperti Kobe Bryant, Steve Nash, dan Jermaine O'Neal. Serta pada draft NBA 1997, lagi-lagi manajemen mendapatkan kritikan dari para supporter setelah mereka lebih memilih untuk mendatangkan Adonal Foyle ketimbang nama potensial yang belum terpilih, yakni Tracy McGrady. Kemudian pada tahun 1998, Golden State Warrior berhasil mendapatkan Vince Carter di pick pertama. Namun kemudian mereka menukarnya ke Toronto Raptors dengan imbalan Anton Jameson. Setelah tahun ini, performa Warrior cenderung naik turun. Hingga tahun 2001, mereka mendatangkan Jason Richardson pada pick kelima. Serta di tahun 2005, Warrior juga mendapatkan Baron Davis dari New Orleans Hornets dan memilih Monta Ellis pada pick ke-40. Kemudian pada musim 2006-2007, Warrior pada awalnya tampil dengan performa mengecewakan karena hanya meraih 26 kemenangan serta menelan 35 kekalahan. Namun sebuah keajaiban datang di akhir musim ketika mereka berhasil bangkit dan melaju ke babak playoff dengan berada di peringkat ke-8 serta memiliki rekor 42/40. Dan berkat hal inilah muncullah slogan yang terkenal dengan sebutan We Believe. Selanjutnya di babak playoff, Warrior harus menghadapi sang peringkat pertama yakni Dallas Mavericks yang dipimpin oleh Dirk Nowitzki. Dan kejutan lagi-lagi berhasil dibuat oleh Warrior. Ketika itu, mereka berhasil menyingkirkan Mavericks dengan skor 4-2. Namun cerita dongeng yang mereka buat harus terhenti,
setelah mereka kalah dari Utah Jazz di babak kedua playoff dengan skor 1-4. Berikutnya pada draft NBA tahun 2009, nampaknya inilah era baru dari Golden State Warriors akan dimulai. Ketika itu, mereka berhasil mendapatkan Stephen Curry pada pick ke-7 dari Davidson College. Curry memang seolah benar-benar menjadi ikon bagi Warriors, bahkan hingga saat ini. Dan di musim perdananya, ia berhasil melesakkan 166 tembakan 3 angka yang merupakan paling banyak dilakukan oleh seorang rookie dalam sejarah NBA. Selain itu, selang 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, Warriors memperkenalkan logo baru mereka, yakni logo yang menggambarkan jembatan penghubung dari San Francisco hingga Oakland dengan disertai perpaduan warna biru dan emas. Berikutnya pada tanggal 15 Juli 2010, pemilik mereka Chris Cohen menjual Warriors kepada Peter Guber dari Mandala Entertainment dan rekannya Joe Lacob dengan harga 450 juta US dollar. Selanjutnya dengan adanya kepemilikan baru, tak lantas membuat Golden State Warriors langsung menjadi tim penantang gelar juara. Dan semua itu benar-benar butuh proses yang tidak instan. Dan pada draft NBA tahun 2011, mereka berhasil mendatangkan Klay Thompson pada pick ke-11. Namun sayang di tahun tersebut, Warriors justru gagal melaju ke babak playoff di musim NBA yang pendek karena adanya lockout season. Beralih ke musim 2012-2013, peran Stephen Curry dan Klay Thompson mulai mencolok. Apalagi di musim tersebut mereka juga didukung oleh pemain hebat lainnya seperti Draymond Green. Selain itu, baik Klay dan Curry berhasil menjelma menjadi duo mematikan yang mendapat julukan The Splash Brothers. Dan di musim tersebut, kolaborasi mereka berhasil membuat 483 tembakan 3 angka, dengan rincian Curry mencetak 272 tembakan 3 angka, sedangkan Thompson mencetak 211 tembakan 3 angka. Namun sayang di musim tersebut mereka harus gagal melangkah lebih jauh setelah terhenti di ronde kedua babak playoff oleh San Antonio Spurs. Setelah itu pada tahun 2014, Warriors melakukan pergantian pelatih kepala dari Mark Jackson beralih ke Steve Kerr. Dan di era Steve Kerr inilah Golden State Warriors menjelma menjadi tim yang hebat. Dengan skuad yang mumpuni seperti Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green, serta Harrison Barnes. Kemudian kelima pemain ini juga dikenal dengan sebutan The Dead Lineup karena performanya yang luar biasa, serta mereka juga berhasil membantu Golden State Warriors untuk menyelesaikan musim reguler 2014-2015 dengan rekor mentereng, yakni 67-15. Selain itu, Warriors juga memiliki rekor kandang 39-2. Selanjutnya di musim itu, Golden State Warriors juga menjadi tim peringkat pertama dalam efisiensi defensif, serta kedua dalam efisiensi ofensif. Lalu beralih ke babak playoff, Warriors tanpa kesulitan berhasil menyapu lawan-lawannya seperti New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, serta Houston Rockets. Sehingga hal ini membuat mereka melaju ke babak final untuk menantang Cleveland Cavaliers yang diperkuat LeBron James. Di babak final, Golden State Warriors pada saat itu akhirnya mampu mengalahkan Cavaliers dalam 6 pertandingan dan berhasil merengkuh gelar juara untuk pertama kalinya sejak tahun 1975. Kemudian pemain mereka Stephen Curry juga dinobatkan sebagai MVP NBA di musim tersebut. Lanjut memasuki musim 2015-2016, meskipun Warriors gagal meraih gelar juara setelah secara dramatis tumbang di tangan Cleveland Cavaliers pada partai final, akan tetapi mereka mencatatkan rekor yang luar biasa. Curry dan kolega berhasil menyelesaikan musim reguler dengan raihan 73 kemenangan dan hanya menelan 9 kekalahan. Selain itu, mereka juga berhasil menjadi tim tercepat yang memastikan tempatnya di babak playoff pada 27 Februari 2016. Kemudian pada musim 2016-2017, formasi The Dead Lineup sedikit mengalami perubahan. Dengan masuknya Kevin Durant dari Oklahoma City Thunder, membuat Warriors ketika itu dipandang sebagai tim mewah dan favorit untuk meraih gelar juara. Serta seorang wartawan San Francisco Bay Area bernama Tim Kawakami memberikan julukan Hampton Five karena 4 orang The Dead Lineup Warriors minus Harrison Barnes mencoba membujuk Durant dengan pergi ke daerah Hampton, rumah yang pernah menjadi tempat singgah Kevin Durant selama beberapa hari. Maka dari itu tercetuslah julukan The Hampton Five. Bersama Hampton Five, mereka berhasil merengkuh 2 gelar juara, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Serta sebenarnya di tahun 2019, Warriors juga berhasil melaju ke babak final. Akan tetapi dengan badai cedera yang menghantui beberapa pemain inti mereka, menyebabkan Golden State Warriors harus puas di posisi runner-up setelah dikalahkan Toronto Raptors. Selanjutnya untuk musim 2019-2020, Hampton Five resmi bubar dikarenakan Kevin Durant yang pergi untuk bergabung dengan Brooklyn Nets
dan Andre Iguodala yang hengkang ke tim Miami Heat. Berikutnya pada 24 Oktober tahun 2019, saat pertandingan melawan Clippers, Golden State Warriors resmi memainkan laga di markas baru mereka yang bernama Chase Center. Chase Center sendiri dibeli oleh Warriors pada 25 Oktober 2015. Ketika itu mereka membeli tanah seluas 4,9 hektar di Mission Bay, San Francisco. Hal ini sekaligus membuat mereka pindah kembali dari Oakland ke San Francisco. Lalu sebenarnya pada awalnya manajemen sempat berpikir bahwa ingin mengubah nama Golden State Warriors menjadi San Francisco Warriors seperti dahulu lagi. Akan tetapi niat tersebut diurungkan dan manajemen tetap memilih untuk menggunakan nama Golden State Warriors. Ya, itulah akhir dari video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jika kalian ada saran dan masukan mengenai topik apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you.